Hijriah SMK Negeri Sarukit dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan kita semua mudah-mudahan mendapat syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat Nabi, sambutan dilanjutkan dengan mau'idatul hasanah, mahallul qiyam, pembacaan tahlil dilanjutkan dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembacaan suratul Fatihah, akan disampaikan oleh Bapak Hanan. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Baitul Ilmi SMK Negeri 1 Kediri. Kepada tim Hadroh kami persilakan. اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ كل وسيلة يا رب وصاه كثيرا يا رب محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورضاني وصحابه يا ربي ورضاني وصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورضاني المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لنا قطع رجبنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا شافي مولانا يا ربي بلغنا نور يا ربي تشيعنا بنوري يا ربي وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia. Kepada Saudara Jeffrey Maulana Hasan kami persilakan. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Kediri atau yang mewakili, yang saya hormati Al-Mukarram Habib Muhammad Abu Bakar Al-Muhtar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU, dan tak lupa pula yang kami hormati
para tamu undangan dan siswa-siswi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara Maulid SMKN Negeri 1 Kendit. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Tak hanya itu, saya pribadi pun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksananya acara dengan baik dan lancar. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga kalian menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya berharap agar dengan terlaksananya acara ini bisa membuat kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus berbuat kebaikan dan selalu tetap membantu sesama. Mungkin dengan itu bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, murid dan juga Bapak Ibu guru yang sudah datang dan hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan, baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan tempat dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kekurangan ataupun dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a Bapak Iska Priyadi Irfan. Untuk Bapak Iska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komite SMK Negeri 1 Kendit, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf kata ajudan sekolah, yang saya hormati Al-Mukarram Habib Muhammad Abu Bakar Al-Mutar FPDI, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 dan terima kasih kepada yang pertama anak-anakku OSIS yang sudah menyiapkan acara mulai kemarin. Mungkin ini acaranya sedikit waktunya terbatas, tapi alhamdulillah segala persiapan bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak-anakku OSIS.
tentu juga kepada Bapak Ibu guru dan staf TU yang sudah membantu mensukseskan acara pelaksanaan Maulid ini. Harapan saya anakku dengan adanya kegiatan ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW. Nanti akan ada Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Abu Bakar Al-Muhdar. Mohon dengan sangat anak-anak bisa mengikuti dengan tertib, bisa mengambil hikmah dari acara maulid untuk meningkatkan rasa takwa dan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terakhir, mungkin dari pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan, kami atas nama kepala sekolah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib DRS Haji Muhammad Abu Bakar Al-Muhdar MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kendit yang kebetulan baru saja bersama saya di SMA 1 Situbondo. Ada pertemuan, ada rapat. Beliau tidak hadir di tempat ini. Segenap wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Kendit, Dewan Guru, tenaga pendidikan, para tamu undangan, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendit yang sangat saya cintai dan berbahagia, Jamiatul Hadrah, insyaallah dari dalam negeri, SMK 1 Kendit sudah mulai tadi dipukul, mulai tidak pukul lah. Alhamdulillah masih banyak persiapan lagu-lagu yang lain. Sebentar lagi ikut lomba. Kalau juara nanti insya Allah ditayangkan di Indonesia setelah penayangan film Siluman Ular. Mudah-mudahan semuanya barokah. SMK Negeri 1 Kendit yang mestinya hari ini berseragam putih abu-abu atau sekarang ini berpakaian batik, pada saat ini nuansanya adalah nuansa agama karena memperingati Maulid Nabi SAW. Bersyukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita yang sangat banyak dan tidak terhitung. Kenikmatan digunakan untuk mencari ridho Allah. Jangan dianggap pertemuan ini sehari ini
kalian tidak duduk di bangku kelas untuk menerima pelajaran, dianggap sia-sia. Bahkan kalau tidak ada acara semacam ini, ilmu yang diterima di kelas bertahun-tahun akan sia-sia. Ini adalah suatu kegiatan yang menghubungkan diri kita dengan Allah dan menghubungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dijalin terus hubungan kita, maka kita akan memperoleh. Kalau pelajar itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu bisa didapat di sini, bukan di bangku kelas. Di sini di acara-acara seperti ini, kalian mulai tadi berzikir, membaca sholawat. Iya. Allah kirim malaikat-malaikatnya menaburkan rahmat dan hidayahnya. Di sini yang menyebabkan kalian itu akhirnya ilmunya barokah. Barokah. Terlihat nanti kalau sudah lulus. Dan ketika masih menuntut ilmu, kalian akan mendapatkan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu tidak bisa dicari. Itu hidayah dari Allah. Tahu-tahu orang itu, pelajar itu memiliki kemampuan memahami apa yang diterangkan oleh guru. Gurunya menerangkan sedikit, anak-anak sudah tahu sesudahnya. Oh nanti ini begini. Itu laduni. Gak usah banyak belajar. Gak usah. Ilmu laduni itu, aduh. Artinya kalau kita punya otak ini encer, tanya apa? Langsung muncul. Itu laduni. Guru akan senang kalau di kelas banyak siswa yang laduni. Diterangkan sedikit paham, Bagaimana selama ini? Selama ini kita ngaku tak ngerti. Sudah habis papannya, dihapus. Guru bertanya, Arte, tak ngerti. Itu bukan laduni, ladumeng. Mengapa itu terjadi? Karena hubungannya dengan Allah dan Rasulullah itu kurang, bahkan terputus. Mungkin anak itu wudhunya kurang. Tak pakai wudhu. Anak kalau sudah tak pakai wudhu berarti tak pakai bajam. Benda tak bajam tak kira wirid, tak kira zikir. Kalau sudah tidak wirid, tidak zikir, tidak akan berdoa. Kalau sudah tidak berdoa, tidak akan pegang Quran, ngaji. Nah, sudah tertutup hati kita. Gak ada nur, gak ada sinar yang akan menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Yaitu syaitan. Setan itu sifatnya mengganggu. Setan itu. Kalau ada makhluk manusia sukanya mengganggu, itu bukan setan, sifat setan dimiliki. Jadi sebelum belajar, kalian itu konsentrasikan dulu hati dan pikiran untuk berdoa kepada Allah. Dipimpin oleh ketua kelas atau dari pusat sentral. Untuk kelas semua ada doa. Berdoa kepada Allah, mohon yang isinya tentang anugerah ilmu, barokah ilmu dan seterusnya. Tiap pagi ini dibaca. Kalau akan memulai pelajaran. Kemudian nanti menutup pelajaran. Kalian pulang jam berapa setiap hari? Jam 3 sore. Iya, menutup pelajaran dari sentral atau di kelas dipimpin berdoa dulu supaya barokah ilmunya. Ditambah dengan membaca sholawat. Itu baca sholawat 3 kali atau sekali, ada sholawat. Di situ akan menjadikan ilmu barokah. Kalau sudah tidak berwudu,
tidak mau berzikir, kemudian tidak mau wirid, tidak mau yang namanya baca Al-Quran, tertutup itu hati, diganggu terus oleh setan. Berarti setan mengganggu. Alhamdulillah di sini tidak ada yang saling mengganggu. Tertib. Gerak jongkok kaki mulai gendut. Itu manusia tapi punya sifat. Nggak boleh. Setan itu tidak terlihat, ini kan terlihat. Setan tidak terlihat, cukup kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan lari setan itu. Supaya tidak terganggu kita dalam belajar, mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kita menerima ilmu, kemudian ada yang mengganggu, suara-suara sampai kita ini tidak konsentrasi mendengarkan keterangan guru, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan lari. Kalau setan itu gencar gangguannya kepada kita, baca ayat kursi. Iya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Hafal semua, bagus. Bagus itu. Setan akan lari, baca ayat kursi. Kalau gangguannya keras. Kalau semakin mengganggu, baca surat Yasin. Ayat kursi sudah, insya Allah bagus, sudah hilang. Tapi kalau yang mengganggu temannya sendiri, pas mendengarkan ceramah, pas mendengarkan keterangan guru diganggu. Ya, Pak. Begini, kamu ucapkan auzubillahi minasyaitonir, semakin terganggu. Pukul kepalanya. Auzubillah. Semakin diganggu. Auzubillah minasyaitonir. Malah manggil temannya. Ya. Auzubillah. Kalau semakin kejar, jangan bacakan ayat kursi. Ambilkan kursi. Kunci kaki. Ini manusia kelihatan. Hanya sifatnya. Bagus sekali. Ini yang digantung. Alhamdulillah sampai saya datang tidak ada yang tetap seperti ini utuh. Jangan kali ini. Ini yang di depan ini. Kedengaran. Nah, maaf. Ya, buah-buahan ini dan yang digantung ini, kalau bisa, nanti setelah doa baru diambil. Bisa? Muntah bisa. Jangan muntah bisa tahun depan. Panitia akan menggantung dengan jenis yang sama, tidak macam-macam seperti ini, dan padat isinya. Apa itu? Durin. Durin semuanya. Coba rebut, nggak rinyol banget. Makanya karena sudah tahu tahun depan maulid di sini pakai helm. Pakai helm. Jangan direbut sebelum didoakan. Karena buah-buahan yang di sini tidak sama dengan yang di pasar. Minuman yang di sini tidak sama dengan yang ada di Indomaret. Mengapa ini mulai tadi mendengarkan zikir-zikir, mendengarkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walikulli dzikrin makhraja. Kalau ini dimanfaatkan akan menjadi obat. Kita punya kesulitan dalam apa saja, kesulitan memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan salawat, insya Allah jadi obat. Walikulli hammin faraja. Tidak tenang kita ini, hati ini resah, gelisah, sampai akan menuju stres. Ya, insya Allah dengan makanan seperti ini yang mendengarkan selawat mulai tadi akan menjadi obat, akan kita menjadi tenang. Karena diharapkan nanti dapat semua. Jangan direbut, diusahakan dapat semua walaupun hanya 1 butir. Gak apa-apa, itu mungkin obat untuk kalian. Karena tidak sama. Beli di luar dengan ini gak sama. Ini ada rahasia-rahasianya. Bahkan kalau ada yang sakit, walikulli saqamin syifaa.
yang sakit akan menjadi sehat. Ini menjadi obat. Jangan direbut, kasihkan teman-teman supaya dapat satu-satu. Gak tahu kalian yang mana itu sama semuanya. Karena kalau ini jangan direbut, ini dikalahin lah dia. Siap. Ya, anak-anak. Karena pada waktu kelahiran Nabi SAW, Nabi di dalam kandungan ibunya. Saya beri hadiah. Acung, bisa dari isi ceramah saya atau dari yang umum yang lain, tapi gampang. Yang penting jawab, dapat hadiah. Oke. Siap? Ya. Waktu Nabi SAW di kandungan ibunya, Aminah Az-Zuhriyah, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Itu ibunya yang sedang mengandung mendapatkan suatu kenikmatan, tidak ada rasa sakit, senang, enak, nyaman. Usia kehamilan 4 bulan, pohon-pohon sedunia, bukan hanya di Mekah dan di Madinah, sudah mulai mengeluarkan bunga, tanda akan berbuah. Pohon yang ditakdir berbuah, tambahnya pohon yang ditakdir Allah mengeluarkan buah. Itu semuanya tidak terkecuali, pokoknya keluar buah. Ada pohon yang tidak berbuah, kayu jaran misalnya, itu ada buahnya karena tidak ditakdir berbuah. Tapi kalau yang lain itu berbuah keluar. Mulai usia 4 bulan di kandungan mulai sudah. Sampai akhirnya usia 9 bulan hampir lahir, sudah keluar buah. Ini barokah dari Nabi yang mulia. Tidak menunggu musim, keluar semua. Ini sebagai tanda rahmatan lil alamin, berbuah. Sampai sekarang, jika Rabiul Awal datang, bulan kelahiran Nabi datang, itu sungguh melimpah buah-buahan. Yang biasanya buah itu tidak pernah kita lihat, di acara maulid kita lihat. Ini adalah barokah, dan itu memang menjadi obat. Sehingga simbol dari maulidan itu adalah buah. Sebenarnya ada lagi simbol maulidan, tradisi atau kebiasaan atau adat atau kultur yang melekat di tengah masyarakat Situbondo, yaitu nasi kebuli. Ada kabuli. Ini ada kabuli. Tapi di berkata saya ini ada kabuli. Itu saya kalau kemana-mana maulid di bulan Rabiul Awal, alhamdulillah sekarang ini ramai. Maulid ini ramai di mana-mana ini, semarak. Jadi tentrem masyarakat itu karena banyak yang membaca sholawat. Pernah 2 tahun lebih kita ini tidak tentrem, bahkan tidak ada acara-acara, termasuk maulid tidak ada. Pada waktu pandemi corona itu, ya, nggak ada mulutan sama sekali. Tidak ada. Ya, kita tak pernah mendengarkan pukulan hadrah dengan lantunan sholawat. Saya tak ceramah karena tidak saya kunci. Yang mana pandemi tak boleh keluar, kita disuruh jaga imun. Kalau pagi disuruh berjemur supaya mendapatkan vitamin D. Minum susu, makan yang banyak, menjaga stamina, olahraga. Sehingga dulu itu waktu pandemi banyak orang sehat badannya, kulitnya telem karena jemur terus, benar ya? Iya, banyak yang berolahraga di jalan-jalan itu pagi olahraga sehat. Coba tanyakan, kenapa kamu sekarang kok rajin olahraga? Oh, kita harus kuat. Aslinya semua itu takut mati. Iya kan? Kita takut mati. Jaga ini, tak keluaran, tak mengadakan acara, tak berkumpul. Intinya takut mati.
jaga stamina, olahraga. Hari ditanya, aku bisa olahraga. Ternyata tabrak ikut mati. Namanya ajal itu gak bisa kita atur. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sepi pada waktu itu. Sekarang mulai ramai. Saya sehari bisa 4-5 kali. Itu banyak kabuli. Mobil saya bau kabuli. Di rumah bau kabuli. Alhamdulillah. Tempat ini yang namanya Ancak. Kalau di Situbondo Ancak. Tapi kalau di Pasuruan, saya kemarin itu hari pertama Maulid di Pasuruan, undangan 4 kali. Itu bukan Ancak, tapi itu tahu cobik. Cobik itu yang dari batu. Berat. Hadirin dapat cobik tapi kecil, yang mubalik besar. Kan saya 4 kali. 4 kali, oleh 4 cobik saya. Ya. Saya ingatkan itu berat. Untung ada satpam atau ada pengamanan dalam acara itu, saya minta tolong angkutkan ke mobil. Diangkutkan, tapi sampai di rumah saya tengah malam, kok ikan dua supir apa luan? Saya mikir, ini saya kalau jadi mubalik di Pasuruan, 1 hari saja dapat 4, mun sabulan kan oleh 100 dupolo cobik. Makanya setelah Maulid saya istirahat, tidak ceramah, jual cobik. Istirahat. Ini bagian barokah. Kalau di Situbondo itu rantang. Di rumah itu rantang banyak itu saya. Banyak. Saya bagi-bagikan. Kalau sudah lebih dibagi-bagikan, udah lebihnya masih jual. Tapi apa? Masalah. Tapi itu barokah. Barokah itu dari Maulid. Tidak ramai seperti ini kalau Nabi tidak dilahirkan ke muka bumi. Kita tidak ada mengenal musalla seperti ini kalau Nabi tidak dilahirkan. Gak bisa salawatan begini. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan saya Allah. Kalian tidak akan bisa membaca Quran. Kalian tidak sebut muslimin. Itu tidak disebut muslimat kalau Nabi tidak dilahirkan. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak rugi nih kita 1 hari ini. Tidak belajar, tidak rugi. Disinilah Allah menurunkan rahmatnya. Kalian akan tambah cerdas nanti. Apalagi sangat tertib sekali. Anak kelas 10, 11, 12 kumpul bersama. Keluarga besar SMK 1 menit kumpul bersama, menunjukkan silaturahim yang utuh. Lalu ini adalah barokah dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian sebagai pelajar tidak cukup mengandalkan intelektual, kepandaian dan kecerdasan. Kalian harus dengan zikir mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 tugas kalian untuk mengisi diri kalian. 1 dengan zikir dan 2 dengan fikir. Kalau hanya berzikir tanpa berfikir, ya hubungan kalian dengan akhiratnya bagus, tapi dengan dunianya kalian akan tercecer, akan digilas oleh dunia. Kalian akan tidak menjadi orang yang bisa berwibawa ketika hidup di dunia. Coba kalian hanya zikir saja. Iya, kalian sendiri sekarang zikir saja. Tapi kalian kan butuh makan, harus menjalankan pikiran. Kalian sekolah sampai tingkat SMA bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Kalian sudah mempunyai wawasan. Sebentar lagi yang kelas 12 itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan dapat perguruan tinggi sesuai keinginannya. Yang kelas 10 mudah-mudahan nilainya bagus, naik ke kelas 11. Kelas 11 naik ke kelas 12, nilainya bagus. Amin. Amin manolo acur. Belajar ya. Ya belajar gak apa-apa. Kalau punya ilmu laduni. Tenang saja. Tak ibu buku tak apa-apa. Laduni. Yang lain tidak bisa, tidak bisa. Laduni. Tapi tidak akan berhasil
dengan hanya kecerdasan itu, harus dengan zikir. Sambungkan diri kita kepada Allah dan sambungkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Dan kelebihan ini anugerah dari Allah, syukuri. Kalau kita sadar kelemahan kita apa, isi, minta tolong kepada yang lain, diisikan. Seorang itu punya kelebihan, tapi juga ada kelemahan. Kelemahan yang di sana tidak sama dengan yang di sini, saling mengisi, begitu. Jadi tidak ada saling menghina, saling diskriminasi, tidak ada. Ya, kita ini sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang namanya manusia. Isi diri kita dengan zikir, isi diri kita dengan fikir melalui ilmu pengetahuan, akan terangkat derajat kita. Dia sekarang kalian pelajar, tapi 10 tahun yang akan datang akan mengganti bapak-bapak yang duduk di sini. Ya. Sopan. Saya ini guru, sama dengan bapak ini guru. Kita lihat, murid-murid yang pernah guru-guru ini didik sejak mengajar, sekarang ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha, ada seorang yang memiliki macam-macam itu, top sudah. Iya. Guru tetap guru, tapi senang punya anak, murid, sudah sukses, berhasil. Kalian sekarang belajar, tapi nanti 10 tahun yang akan datang, di sini akan keluar insan-insan yang membahagiakan keluarga, terutama bapak dan ibu, membahagiakan alma mater SMK Negeri 1 Kendit, membahagiakan ini warga masyarakat di sekitar sini. Ada muncul dari warga Kendit seorang yang hebat. Mungkin juga ada yang menjadi kiai di sini, ada yang menjadi penceramah di sini. Ini tidak tahu kita bagaimana nanti. Oleh karena itu, sekarang ini isi dengan pikir dan isi dengan pikir. Pikir itu rajin belajar, asah otak kita, nikmat dari Allah. Zikir itu ayo amalkan ajaran yang diajarkan oleh kanjeng Nabi SAW. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang membahagiakan orang tua, membahagiakan alma mater SMK Negeri 1 Kendit, berguna untuk negeri dan bermanfaat untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup.